baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Nah Tuhan, kami mau masuk gerbangnya dengan pujian. Oh, bermazmurlah bagi Dia, nyanyian nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam setiap pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan tangan pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oh, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebelum Bapak Ibu duduk, mungkin bisa salam 5 orang at least. Katakan Tuhan baik. Haleluya. Tuhan baik. Tuhan baik. Dengan Tuhan baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik ya. Saya bisa melihat hati yang bergembira karena Tuhan sungguh luar biasa. Saudara tahu hari ini tanggal berapa? Tanggal 30, hari terakhir di bulan November. Silakan duduk Bapak Ibu. Sisa 1 bulan lagi di tahun 2025. Tapi Tuhan sungguh dahsyat. Dia sungguh baik. Kasih setianya ya dan amin. Bapak, kami mau Tuhan terus menyembah-Mu. Kami mau terus mengangkat pujian syukur kami. Karena Engkau baik Tuhan. Musim boleh berlalu. Storms might come our way. But one thing never change. Kami memiliki Allah yang setia. Allah yang 2000 tahun lalu mati bagi kami. Allah yang sama ada bagi kami. Mau mengucap syukur Tuhan. Thank you, Jesus. setia.
Engkau baik Tuhan, bukan saja waktu keadaan baik. Engkau baik di sepanjang masa. Kami memuji-Mu. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mulialah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Shout to the Lord, oh the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Let us sing together. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, my comfort, my shelter, tower refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout it out, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountain bow down and the sea will roar at the sound of your name. I sing for joy of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mari kita bernyanyi dan bersorak bagi Dia Sang Raja. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah.
tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. It's our God. Sing with me, how great. It's our God. And all will sing, how great. How great. It's our God. Oh, how great. How great. It's our God. Kita punya Tuhan yang hebat. How great. It's our God. And all will sing, how great. How great. It's our God. Name above all names. You're the name above all names. You are worthy, God. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. His name above all names. You're the name above all names. You are worthy, God. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Oh, how great. It's our God. Saya mengundang hambanya. Sing with me, how great. It's our God. And all will sing, how great. How great. It's our God. Mari angkat tangan kita katakan, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Bolehkah kita beri kemuliaan buat Tuhan kita? Berapa banyak kita percaya bahwa Tuhan di tengah-tengah kita? Yuk kita angkat tangan kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita mau berdoa buat generasi penerus kita. Bapa, kami berdoa. Kami berdiri di hadirat-Mu. Kami berdoa buat anak-anak kami. Mereka anak-anak yang sedang bertumbuh. Kami berdoa, kiranya hikmat Tuhan dan roh yang takut akan Tuhan ada pada anak-anak kami. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang hormat dan patuh terhadap orang tua. Mereka menjadi berkat dan berdampak bagi sesama. Kami melepaskan kuasa-Mu atas anak-anak kami. Biarlah ketulusan dan kemurnian semenjak mereka masih kanak-kanak, semenjak mereka masih Tuhan bertumbuh remaja, mereka boleh memberikan hidup mereka kepada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja.
Kami berdoa di sekolah minggu mereka, pakai guru-guru sekolah minggu yang ada bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin, amin, amin. Anak-anak sekolah minggu silakan jalan. Bapak Ibu silakan duduk semuanya. Berapa banyak kita bersuka cita pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan kita semua? Belum semuanya. Berapa banyak hari ini, pagi ini kita semua bersuka cita di tempat ini? Boleh angkat tangan kita? Tentu sukacita kita, semua itu ada alasannya. Amin. Coba bilang sama kiri kanan, Tuhan itu baik. Dia luar biasa. Dan dia selalu menepati janji-janjinya. Amin. Saya pagi hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, boleh nggak sekali lagi saya mengundang kita, siapkan hati kita, untuk kita berdoa sejenak, buat kejadian yang menimpa di Sumatera. Wow, itu kejadian itu luar biasa sekali. Ratusan orang meninggal dan ratusan orang masih hilang sampai sekarang. Saya yakin di antara semua orang yang hilang, rumah-rumah yang hilang, di situ ada tangisan yang luar biasa. Tapi kalau hari ini kita semua masih sehat, kuat, dan kita masih boleh dipercayakan dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Saya ikutin terus, saya nonton, ngeri sekali air bahnya itu turun. Tapi kita di sini, kita boleh bersuka cita oleh karena kebaikan Tuhan. Tapi di belahan dunia yang lain, di Indonesia, di Sumatera khususnya, ada saudara-saudara kita yang juga lagi berduka. Boleh kita ambil waktu sebentar sambil merenungi kebaikan Tuhan, kita berdoa sejenak. Saya mengajak seluruh umat Tuhan, gereja Tuhan, kita sebagai tubuh Kristus. Mari yang pertama naikkan ucapan syukurmu, sebab pemeliharaannya sempurna. Dan yang kedua kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Haleluya. Bapa, kami berdoa sebagai tubuh-Mu, walaupun kami terpisah oleh jarak dan waktu, tapi hari ini kami berdiri di tempat ini, kami berdoa buat Tuhan, saudara-saudari kami yang ada di Sumatera yang terkena dampak langsung tentang banjir dan air bah ini Tuhan. Kami tahu harta bisa hilang dengan sekejap, kami tahu nyawa bisa pergi dengan sekejap, tapi kami tahu juga kami berdoa Tuhan. Buat rekan-rekan, saudara-saudari kami yang mengalami, berikan kekuatan dan ketabahan. Karena kami tahu di balik semua ini Tuhan punya rencana yang besar. Dan sebagai orang percaya kami boleh melihat bahwa tanda-tanda kedatangan-Mu semakin dekat. Biarlah kami semua yang hidup hari ini, baik kami yang ada di tempat ini dan yang sedang mengalami bencana, kami semua boleh sadar untuk kami semakin memberi hidup kami bagi Tuhan. Dan kami tidak mengejar apa yang dikejar oleh orang dunia. Kami mengejar apa yang harus dikejar untuk kami hidup kudus dan saleh. Memberikan hidup kami bagi persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan. Buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh korban bencana ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan, nama-Mu dipermuliakan. Dan kami berdoa, gereja-gereja yang ada di Indonesia khususnya di Sumatera, boleh memakai momen ini sebagai momen Tuhan yang kudus, yang mulia. Mereka boleh bergandengan tangan untuk melawat semua saudari-saudari kami yang terkena korban dan dampak dari bencana ini. Dan pakai mereka Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Bilang sama kiri kanannya, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ya,
Saya senang sekali pagi hari ini. Hari ini hari terakhir dengan tema khotbah kita yaitu Living Sacrifice. Saya tahu 1 bulan ini dan selama 1 tahun ini tidak ada di antara kita yang tidak diproses oleh Tuhan. Dan proses Tuhan itu datang bukan hanya karena dari sisi Tuhan, tapi kadang-kadang proses Tuhan juga datang karena mungkin kesalahan kita dalam mengambil sebuah keputusan. Pernah nggak kita masuk dalam sebuah proses karena kita salah mengambil keputusan? Waduh Tuhan, saya kok minus terus nih uangnya. Jangan-jangan bukan salah Tuhan, tapi karena kita tidak bisa memanage keuangan kita dengan baik. Aduh Tuhan, kepala saya migran terus. Bagaimana nggak migran? Nonton di iPhone bisa 7-8 jam setiap hari. Bilang sama kira scroll terus, ya kan? Bagaimana pala kita nggak mumet? Dan jangan-jangan hidup kita hari-hari ini kita merasa capek Tuhan. Kenapa kayak begini? Kalau saudara kerja dan capek itu bagus. Tapi kalau saudara capek karena malas-malasan, karena nggak ngapa-ngapain, itu namanya sakit. Bilang sama kirinya sakit. Jadi kita pun kadang-kadang mesti menjaga kesehatan kita. Kesehatan kita tanggung jawab kita. Saya bersyukur ngelihat Amang Matondang. Baru pindah dari Loma Linda, terus pindah bersama-sama Pastor Andre ke Bumon. Setiap hari jalan pagi, ya kan? Saya ngelihat luar biasa. Sedangkan yang muda-muda mungkin bukan jalan pagi, tapi jalan di tempat tidur, tidak pernah olahraga. Saya bersyukur kalau setiap hari saya olahraganya kerja, jam 2 saya bangun, jam 3 saya pergi kerja, terus habis itu saya di situ olahraga saya keren, yaitu ngepel, ngemop, dan sambil jinjit-jinjit. Saudara nih jinjit-jinjit gini fungsinya banyak loh, ya kan? Daripada saudara jinjit-jinjit, daripada main HP kedip-kedip, mendingan jinjit-jinjit kan? Dan yang paling menyenangkan, kalau saya pergi jam 2 pagi, saya bisa gandengan tangan berdoa bersama istri saya. Nah dia batuk. Walaupun kadang-kadang dia lebih banyak mangapnya. Karena dia bisa tidur di mobil, saya nggak bisa. Saya bersyukur di kerjaan saya bisa sama anak saya Divine. Hari ini apakah saudara dan saya, kita menikmati nggak waktu-waktu kita dengan keluarga kita? Itu penting. Jangan karena pekerjaan, jangan karena kesibukan kita, keluarga kita jadi telantarkan. Ini Amerika, bilang mereka kiri kanan, ini Amerika Bung. Ya, ada banyak orang karena pekerjaan, dia boleh mendapatkan uang, tapi tidak ada kebahagiaan. Yang saya inginkan, hari ini kita sharing bersama-sama, di dalam hidup saudara, ada satu ucapan syukur yang saudara naikkan kepada Tuhan. Bapak, aku bersyukur, aku berterima kasih. Banyak masalah, banyak tekanan, tapi kasih-Mu selalu ada dalam hidupku. Kasih senyum mama kiri kanannya. Kamu masih ngerasain kasih Tuhan gak, tanya? Living sacrifice, next slide please. Kita tuh 1 bulan ini bahasnya tentang living sacrifice, ini ngeri sebetulnya. Waktu saudara mendapatkan firman tentang living sacrifice, firman ini gak cuma diem. Berapa banyak firman ini hidup dalam hidup setiap kita, boleh gak kita angkat tangan kita? Masuk kepada tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan. Saya menyatakan di minggu pertama masuk living sacrifice itu, ini langkah awal dalam pengiringan kita sama Tuhan. Katakan bersama-sama saya, langkah awal. Bagaimana kita menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita ini milik Yesus. Karya penebusan Tuhan itu sungguh sempurna. Tapi penebusan tidak berhenti untuk sebuah maksud penyelamatan. Tapi maksud dari tujuan penebusan Kristus yang Yesus lakukan adalah membuat saudara kembali kepada rancangan Allah yang semula. Untuk apa?
untuk kita bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan apa yang sudah Allah tentukan. Saudara dan saya itu menjadi representative of Christ Kingdom. Katakan sekali lagi ya, saya adalah rekan kerja Tuhan. Dan Tuhan tidak berkantor pisah sama kita. Kantornya Bapa kita yaitu di dalam hidup setiap kita. Jadi dia menjadi satu dengan kita. Katakan, Yesus menjadi satu dengan saya. Supaya hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita. Ibu Bu Gemrina boleh dibuka di dalam Galatia 2 ayat 20, saya lupa memasukkannya. Sambil siapin itu, ini jangan diganti dulu. Pastor Andre di minggu kedua di bulan November ini berbicara tentang living on the altar. Apa yang terjadi waktu di altar? Waktu kita taruh hidup kita di altar, yang terjadi adalah secara daging kita dibakar, tapi kita nggak akan pernah mati. Kita dibakar dengan api kemuliaan Tuhan. Kita dibakar untuk satu tujuan, yaitu dimurnikan. Supaya apa? Supaya karakter-karakter Kristus itu ada dalam hidup setiap kita. Katakan amin. Ya. Jadi maksud dari pemurnian adalah supaya karakter itu hidup dalam hidup. Karakter Kristus itu ada dalam hidup kita. Dan yang kedua, saya khotbah di minggu ketiga, Getsemani to Golgotha. Apa Getsemani? Itu tempat diperas. Apa yang Yesus alami waktu di Getsemani? Peluhnya, semuanya mengeluarkan darah. Tetapi Yesus tetap setia. Bahkan kemenangan di atas kayu salib dimulai dari Getsemani. Hari ini saudara sedang mengalami Getsemani atau enggak? Waktu saudara diperas, aslinya itu baru kelihatan. Waktu saudara menghadapi tantangan, respon saudara, respon kita, itu baru nampak yang sesungguhnya. Saudara jangan lihat waktu saya khotbah, tapi lihat waktu kami berdua mengalami gesekan suami dan istri. Apa yang keluar dari mulut saya, apa yang keluar dengan tindakan saya. Kalau pastor saudara mengalami gesekan yang keluar kebun binatang, itu bukan yang patut dicontoh. Tapi saya mau tanya istri saya, apakah yang keluar kebun binatang sayang? No. Ini enggak usah jaim-jaim, iya atau enggak? Enggak. Waktu kamu sama kita sedang lagi berselisih paham, apa yang biasanya dilakukan? Suami-suami, bagaimana respon kita menghadapi istri kita yang mungkin mengecewakan kita? Istri-istri, bagaimana respon kamu waktu suamimu tidak seperti yang kau harapkan? Oh, ini penting banget. Saudara, kita ada di house of worship. Saya mau katakan boleh nggak? House of worship bukan tempat untuk kita nyaman-nyaman di sini. Di sinilah, di house of worship inilah, saudara perlu kerelaan untuk saling dibentuk. Katakan saling dibentuk. Saling tolong menolong. Saling menghormati satu dengan yang lainnya. Saya di sini sebagai hamba Tuhan dengan sebisa mungkin. Bukan hanya ngomong tapi memberikan teladan bagi Bapak Ibu semua. Saya tidak nyindir tapi saya ingatkan sekali lagi. Pastor saudara di tempat ini dari jam 7.30 setengah 8 juga di tempat ini. Duduk, tenang, ngebayangin Tuhan apa yang aku bisa bagikan buat umatmu. Saya sendiri bergumul setiap hari. Banyak tantangan, banyak pergumulan. Tapi saya mencoba merespon semua pergumulan dan tantangan yang ada. Untuk selalu memberi yang terbaik. Kenapa? Karena saya sadar. Saya ada bukan untuk diri saya, tapi saya ada untuk kepentingan banyak orang. Dan saudara, di tempat ini kita dilahirkan di bumi ini. Bukan hanya sekedar berpikir tentang kita. Getsemani adalah waktu Tuhan untuk menyerahkan semua haknya
Getsemani juga tempat di mana Tuhan bisa bekerja. Tuhan, aku gak kuat. Itu malaikat bisa turun menghancurkan bumi ini sekejap. Tapi Bapa kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, dia datang. Dia taat sampai mati. Bilang makinnya, taat sampai mati. Getsemani itu Golgota, banyak hal yang terjadi. Minggu lalu Pastor Andre berbicara tentang keep the fire burning. Boleh gak saya tanya, apimu sekarang melayani Tuhan bagaimana? Sebagai orang Kristen hari ini saudara datang ke gereja, mental apa yang kita bawa sama Tuhan? Apakah kita hanya bisa bersyukur ketika Tuhan memberikan berkat secara keuangan dalam hidup kita? Tapi apakah kita tetap masih bisa on fire ketika sakit tetap ada dalam hidup kita walaupun kita berdoa siang dan malam? Apakah kita masih bisa berkobar-kobar melayani Tuhan sekalipun saudara kita mengecewakan kita? Apakah kita semua masih bisa terus melayani Tuhan? Bukan hanya di mimbar ya. Melayani di Tuhan di mimbar ini gampang. Tapi melayani Tuhan di mimbar kehidupan. Suami berperan untuk membawa istri dan anak-anak kepada Tuhan. Istri berperan mendukung suami untuk membawa suami dan anak-anak takut akan Tuhan. Aduh, saya gak kepengen kita semua menjadi orang yang hebat di atas panggung. Kalau bisa pun panggung ini gak perlu ada lagi untuk kita sama-sama yuk bergandengan tangan. Melayani bukan di panggung, tapi melayani itu di altar, dalam bakaran, di dalam kesesakan. Di dalam pergumulan, salib itu kutuk. Tapi salib kutuk diubah Yesus menjadi kemenangan. Sesuatu yang hina dibuat Tuhan jadi mulia. Yesus memulai pelayanannya dari sebuah kandang. Tapi jangan saudara pikir kandang ini enggak, ini kandang. Tapi sesuatu yang sangat sederhana. Sedangkan hari ini gereja pengennya yang spektakuler. Kita gak boleh terjebak. House of Worship Fellowship bukan tempat untuk penyelenggaraan event-event besar, bukan. Tapi di sini di House of Worship Fellowship adalah tempat di mana saudara dan saya dilatih untuk menjadi murid-murid Kristus. Bukan menjadi orang banyak yang mencari Tuhan hanya untuk mujizat. Yang mencari Tuhan hanya untuk sekedar melihat, wow luar biasa, gereja keren. No. Tapi kita semua menjadi orang yang rendah hati dan mau dibentuk oleh Tuhan. Kalau ngelihat tentang bencana alam yang terjadi, saya nggak tahu. Di California juga mungkin bisa terjadi. Secara geologis California ini adalah suatu area yang bisa gempa kapan saja dan kita setiap tahun juga merasakan gempa. Dan ada kemungkinan California bisa menjadi dua. Kita yang punya rumah bisa hilang sekejap, ya kan? Apakah karena Tuhan jahat? Enggak. Tapi dalam setiap langkah hidup kita, Tuhan punya rencana yang besar. Amin. Amin. Kita baca Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Dan hari ini saya ingin living sacrifice ini betul-betul bisa kita praktekkan dengan ketekunan. Katakan bersama-sama saya, ketekunan. Saudara, salah satu bentuk living sacrifice ini hidup dalam hidup kita adalah saudara dan saya hidup dengan penuh ketaatan. Katakan ketaatan. Ketaatan kepada perintah Raja kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi di bulan November ini, sebelum kita masuk kepada tema yang baru bulan depan, yaitu The Servant King. Saudara dan saya, kita melayani Raja di atas segala Raja. Ada banyak hal yang akan kita belajar bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani. Kalau kita punya mentality ini, kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara dipercayakan oleh Tuhan, dengan mentality kita memberi yang terbaik seperti kita memberi dan berbuat kepada Tuhan. Saya percaya, saudara menjadi orang yang dicari.
Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun mencari saudara. Katakan amin. Yuk kita upgrade terus, katakan upgrade terus. Tahun 2025 ini masuk tahun 2006 kita upgrade segala karunia yang sudah Tuhan berikan sama kita. Jangan anggap enteng dan jangan rendahkan hidup kita sendiri. Karena Yesus yang besar, dia ada di dalam kita, dia bergerak bersama kita dan dia ingin mengerjakan sesuatu yang besar di dalam kita. Katakan amin. Ya, hari ini khotbah saya tentang total obedience adalah pintu untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Tanpa obedience, saudara boleh jago khotbah, atau saudara boleh punya uang yang banyak, saudara boleh punya rumah, atau apapun yang dunia banggakan. Tanpa ketaatan saudara di dalam Tuhan, saudara hanya tinggal menunggu waktu. Penghukuman pasti datang. Katakan bersama-sama saya, total obedience. Saudara gak akan pernah berpisah sama Tuhan gara-gara saudara kehilangan rumah. Saudara gak akan pernah berpisah sama Tuhan karena saudara menjadi orang miskin. Tapi saudara akan berpisah dengan Tuhan kalau saudara hidup di dalam dosa, di dalam ketidaktaatan. Hari ini apa yang kita kejar? Hidup yang kudus di hadapan Tuhan, atau kita hanya mengejar sesuatu yang semu, yang membuat daging kita senang? Tapi hari ini saya berdoa, kita mengambil keputusan sebagai orang-orang yang mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu menjadi ibadah yang sejati. Ya, saya nggak akan panjang, dalam waktu 15 menit ini saya akan masuk 3 poin. Tapi kalau boleh saya mau minta tolong sama Cindy untuk main bantu ke depan. Ya, thank you Cindy. Ngomong-ngomong keyboardnya Cindy baru nih, luar biasa. Seneng saya. Ya, ini salah satu inventaris gereja ya, supaya kita juga semakin mengupgrade semuanya. Bukan hanya alatnya, tapi kita semua sebagai pribadi-pribadinya. Yang pertama, kita mau belajar hari ini khusus karena House of Worship itu bicara tentang bahtera, berbicara tentang ship, kapal yang siap lepas landas, walaupun bukan kapal besar, kapal kecil, tapi kapal ini bisa mengarungi lautan, bahkan bisa terus saudara dan saya sebagai kapal-kapalnya Tuhan, bisa pergi kemanapun Tuhan utus kita, katakan amin. Melewati badai, melewati apapun angin ribut, saudara dan saya tidak pusing untuk mengeluarkan air di dalam kapal kita. Jangan salah fokus. Katakan sama-sama, jangan salah fokus. Tapi justru di kapal kita, waktu kita mengarungi jalan, mengarungi lautan besar, kita sedang pergi ke destinasi-destinasi yang telah Tuhan utus. Menghadapi badai, kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Jangan biarkan Tuhan tertidur. Tapi bersama dengan Tuhan, mari kita lakukan perkara yang besar. Siapa nabi yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera penyelamatan buat manusia? Nabi siapa? Nabi siapa? Nuh. Berapa tahun Nabi Nuh harus membangun bahtera yang Tuhan perintahkan? Hah? 100 sampai dengan 120 tahun. Membangun sebuah bahtera. Dengan membangun bahtera di zaman modern sekarang, mungkin tidak membutuhkan 120 tahun. Karena sudah ada blueprint bahteranya. Ini nanti ukurannya segini, Yesus kan memberitahukan dengan pasti. Lebarnya, panjangnya berapa? 300 hasta. 300 hasta itu sama dengan berapa ya? Coba saya lihat catatan saya. Sebentar aja. Saya itu ketinggalan tadi iPad saya. Untung ada iPadnya Pastor Andre. Tapi yang ini gak usah dikasih ke saya Pastor Andre. Saya udah pernah dikasih sama Pastor Andre.
berapa? 157 meter. Oh, itu 135 meter. Jangan berantem lah kita ya, perbedaan pandangan itu biasa lah ya. Seratus berapa? 35 meter. Kira-kira kalau ditarik dari sini 130 meter tuh sampai mana? Sampai Starter Brothers nggak? Lebih dikit kali. Coba saudara bayangin, gede. Itu 4000 tahun lalu loh. Saya nggak ngebayangin. Nuh itu gimana cara mikirnya? Waduh Tuhan, Engkau kasih saya tugas yang sangat berat. Tugas yang saya sendiri nggak mampu. Saya harus jujur loh sama saudara. Saya sering kali tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kau percayakan saya sebagai salah satu gembala di gereja ini? Saya nggak mampu Tuhan. Saya nggak bisa Tuhan. Saya punya banyak tugas dan tanggung jawab buat keluarga, pekerjaan. Saya nggak bisa Tuhan. Siapa yang sering kali kita ngeluh sama Tuhan? Tuhan aku nggak sanggup lagi. Ini Nuh juga ngalamin yang sama. Dia membangun bahtera bukan di tepi laut. Tapi dia membangun bahtera itu justru di tanah lapang, di perbukitan. Saya nggak tahu berapa banyak kayu yang butuh ditebang. Makanya terjadi juga air bah. Mungkin salah satunya karena pohon ditebangin semua sama Nuh. Makanya kayak begitu juga. Kita nggak tahu. Berapa banyak ribuan kayu. Itu lebarnya 153 meter. Panjangnya, lebarnya 50 hasta. 50 hasta itu berapa meter? Coba ada yang bisa cekin? Saya lupa catatan saya. Hah? Berapa itu Ibu? Tolong dihitungin. Kan Ibu biasa ngitung uang kan biasa cepet lah. Berapa itu? Sekitar berapa meter? Hah? Berapa? Wow, 22,5 meter. Di 4000 tahun yang lalu. 4000 tahun yang lalu. Dia nggak bisa beli gergaji. Dia mesti buat toolsnya sendiri. Dulu nggak tahu gergaji itu bentuknya kayak gimana. Kalau sekarang saudara mau bikin sesuatu ke Home Depot kan enaknya. Sewa. Ke Home Depot. Untuk amplasnya ada, semuanya ada. Saya nggak tahu berapa puluh ribu paku yang harus dia buat. Jadi kalau saudara membayangkan Nuh membangun 120 tahun. Itu prepare sebelum dia ngebangunnya, saya nggak tahu berapa tahun. Hari ini kita masuk yang ke 10 tahun. Jangan-jangan kita masih dalam fase preparation. Kita lagi membangun fondasi. Kenapa? Supaya bangunan yang nanti kita bangun menjadi bangunan yang kuat terhadap gempa dan sebagainya. Saya nggak tahu saudara sedang mengalami tantangan dan pergumulan apa. Tapi bicara living sacrifice, bicara tentang living sacrifice, Tuhan aku nggak sanggup, otakku udah nggak kuat lagi Tuhan. Untuk berpikir tentang apa yang Tuhan mau lakukan. Tapi saudara tetap setia, tetap tekun. Hari ini saya dalam pelayanan mungkin kalau dari remaja sekarang masuk ke 34 tahun. Saya memang lahir di tengah keluarga yang hancur. Tapi di tengah kehancuran di umur 4 tahun tiba-tiba orang tua saya melalui mama saya dipulihkan. Ditinggalkan oleh suami tapi masa ditinggalkan suami. Justru dia memberikan hidupnya, dipersembahkan menjadi persembahan yang hidup. Living sacrifice. Bukan hanya itu, melayani Tuhan tiba-tiba dapat kabar papa saya punya anak di luar nikah. Punya wanita yang lain dari mama saya. Anak-anaknya terlibat dengan drugs dan narkoba. Gak mungkin. Tapi saya menjadi saksi dan bukti nyata
bahwa ada seorang ibu yang menaruh kakinya sampai dengkulnya ini hitam kalau saya lihat dulu mama saya. Berlutut, berdoa. Buat seseorang mungkin itu hal yang bodoh. Tapi dia membangun manusia spiritualnya. Dan tepat tahun 89-90. Orang tua saya kembali. Gak pergi-pergi lagi. Bertobat. Anak-anaknya gak langsung dipulihkan. Anak-anaknya mengalami banyak masalah. Tapi suami istri ini ketika dipulihkan, mulai dari kakak saya Sandy, kedua saya, ketiga Mervin, sampai sekarang kami semua menjadi hamba Tuhan. Dari sebuah kehancuran. Tapi gak berhenti, cuman dipulihkan. Tapi living sacrifice itu sampai sekarang Ibu Wanda juga tetap terus diproses. Kami yang melayani Tuhan juga tetap terus diproses. Sampai tunggu waktunya. Semua mata air itu dibuka. Dan ada upah yang luar biasa. Di mana kesetiaan dan ketekunan. Oleh karena Nuh setia dan tekun. Dia dan keluarganya menjadi satu-satunya pewaris di muka bumi ini. Kira-kira Bapak Ibu bekerja bangun Bahtera 120 tahun, sesudah itu dapat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, worth it gak? Wow, luar biasa banget. Luar biasa banget. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3 yang tadi Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Belum, kita sama-sama yuk. Kita kompak ya, 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dasar iman kita bukan karena kita hebat, tapi dasar iman kita adalah pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa bagi hidup kita. Bukan saya. Ingat, aku itu membuat yang namanya Lucifer jatuh. Kejatuhan kita seringkali kenapa hidup kita tidak bisa maksimal. Karena yang kita pikirkan, aku. Kalau bukan karena dia. Dia tuh yang membuat aku seperti ini. Nyalahin orang, nyalahin situasi, nyalahin keadaan. Tapi kita di House of Worship Fellowship, jangan pernah mencari kambing hitam ya. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Apa yang kita lakukan? Mungkin kita salah dalam mengambil keputusan. Tapi pengambilan keputusanmu yang salah kalau engkau berani datang kepada Tuhan. Tuhan, aku salah. Ubah hidupku. Kesalahanmu akan diubah Tuhan menjadi sesuatu yang baik. Tuhan punya rencana yang besar. Yuk kita mau masuk ke dalam tahun yang baru 2026. Ada 1 bulan. The Servant King. Kita sebagai pelayan-pelayan kerajaan Tuhan. Saudara pikir untuk masuk ke dalam pelayanan kerajaan nanti di bulan Desember ini kita akan bahas. Itu gak mudah, itu orang-orang pilihan. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, katakan amin. We are a chosen crew. Kita bukan anak-anak gampangan. Kita dilatih oleh Bapa kita. Nuh dilatih membangun Bahtera 120 tahun. Hari ini umur kita gak nyampe 120 tahun. Umur berapa Amang? Pak Jenderal, umur berapa sekarang Amang? 85. Umur 85. Lihat, mau umur 85. Amang tetap diproses Tuhan kan?
umur 85 tahun. Ibu Lis umur berapa? 50? Oh 25, 52. Zaman sekarang saudara, inilah bukti nyata. Yang tua dimuda-mudain, yang muda ditua-tuain. Biasa itu. Saya mau tanya, Bapak 85, Ibu Lis 25, 52. Pertanyaannya, diproses Tuhan? Sekarang pertanyaannya, kalau saudara dan saya diproses Tuhan, yang keluar dari hidup kita, pengucapan syukur atau keluh kesah? Haleluya kalau saudara bilang mengucap syukur. Karena saudara untuk mengucap syukur di dalam keadaan tidak enak, itu gak gampang. Saya ngalamin. Dan gak perlu saudara jadi orang murahan yang mengumbar, wah saya lagi dalam masalah, cerita banyak orang. No, keep it. Jadi orang kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Living sacrifice, poin pertama, berarti ketaatan total walau tidak masuk akal. Memang sulit, saya mana masuk akal hidup sama saya, terus tiba-tiba saya harus berdiri sekarang menjadi hamba Tuhan. Sulit saya berpikir ya kalau bukan karena kebaikan Tuhan dan karena anugerah Tuhan. Saya gak bisa pura-pura, di sini ada mamanya Donald, ada Donald, ini saksi hidup bagaimana hidup saya dulu. Sebelum saya ada, di sini ada Pak Pierre, Wendy, ada Bu Susan. Bu Susan mungkin masih ngelihat saya masih pakai celana dalam, kalau masih kecil kan. Bu Susan ini tahun 86, 87 ya. Jadi jemaat pertama di Cikunir. 88, 89. Masih di KPR BTN tipe 21. Tempat jin buang anak. Tapi langkah-langkah hidup kita sampai sekarang, saya udah gak tahu itu puluhan tahun lalu. Saya tetap ada dalam bendang Tuhan walaupun jatuh bangun. Hei Bapak Ibu, kalau engkau jatuh bangun, jangan pernah mundur. Tetap terus bertahan. Ketaatan total adalah harga mati dalam pengiringan kita sama Tuhan. Waktu mungkin kita masuk dalam pencobaan, ada sakit penyakit. Dan engkau bergumul untuk sakit penyakitmu, udah 4 tahun saya cancer. Saya Tuhan punya gula. Saya punya Tuhan, apa tuh namanya kalau boyoknya sakit. Mana Pak Fran sakit pinggang, aduh Tuhan. Lagi di sekolah minggu. Hei, bersyukur. Bersyukur. Bersyukur buat kebaikannya. Kebaikannya tidak bisa diukur dengan sakit penyakit yang dalam hidup kita. Bahkan seharusnya mental kita, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap mau bersyukur. Aku mengalami proses dalam rumah tanggaku, aku mau bersyukur. Aku dijahatin sama seseorang yang seharusnya berbuat baik, aku bersyukur. Penyerahan total dalam hidup kita kepada Tuhan seharusnya melahirkan karakter Allah. Yaitu kita mati bagi diri kita dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Saya harus menyampaikan saudara, seriuslah mengiring Tuhan. Suatu hari kita akan berbeda jalan kalau kita gak serius. Kejadian 6 ayat 22, Nuh melakukan semuanya itu tepat. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Apa yang Tuhan perintahkan hari ini dalam hidupmu? Saya mau kasih tahu ya, jangan tunda-tunda. Penyakit seseorang tidak mengalami janji Tuhan adalah suka menunda. Kalau Nuh bisa membangun Bahtera 120 tahun. Saya nggak tahu kalau Nuh menundanya. Waduh, bisa makin lama. Tapi tepat seperti apa yang telah Tuhan firmankan. Nuh. Tepat. Katakan sama-sama yuk, tepat.
seperti apa yang Tuhan perintahkan. Membangun kapal yang besar. House of Worship Fellowship, mau gak kita bersama-sama seluruh jemaat yang ada? Yuk kita bangun kapal yang Tuhan perintahkan buat hidup kita. Untuk sebuah maksud penyelamatan, Tuhan mau pakai hidupmu dan hidup saya. Kekristenan ini bukan bicara soal dengan kita rajin ke gereja, tahu firman, bukan. Tapi saya mau tanya, jujur, saudara gak perlu angkat tangan dalam hati. Apakah kamu, kita semua di tempat ini memiliki hubungan yang intim sama Tuhan setiap hari? Apakah di tempat kamu bekerja, apakah di tengah keluargamu, yang engkau cari kehendak Tuhan atau engkau sibuk memenuhi kehendak pribadimu sendiri? Please thinking, please pikirkan baik-baik. Hari-hari ini hidup kita buat siapa? Karena penyesalan selalu datang di belakang, bukan di depan. Hari ini saya ingin menyampaikan, yuk bersama-sama kita bangun, kita cari kehendak Tuhan melebihi dari apapun. Karena ketika kita hidup di dalam kehendak, saudara gak perlu bingung. Tuhan yang menuntun kita, membawa kita menjadi lebih luar biasa. Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kita semua di tempat ini, yuk lakukan dengan tepat apa yang Tuhan perintahkan. Katakan amin. Living sacrifice dimulai dari kesediaan melakukan kehendak Tuhan tanpa syarat. Sama seperti Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Hari ini mari kita beri hidup kita untuk mengasihi Tuhan. Berapa banyak kita di sini mengasihi Tuhan? Saya mau lihat dong tangannya. Apa tandanya orang mengasihi Tuhan? Firman Tuhan bilang melakukan perintah-perintah. Melakukan perintah Tuhan bukan gini, tawar-menawar sama Tuhan, enggak. Tapi 100% melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, living sacrifice berarti ketekunan dalam sebuah proses yang panjang. Kita belajar waktu bulan lalu kan tentang apa? Jubah ilahi. Jubah ilahi dalam hidup kita itu bukan instan, katakan bukan instan. Saya melihat istri saya berubah, itu enggak instan. Dan istri saya melihat saya berubah, ini enggak instan. 20 tahun pernikahan, di awal pernikahan kami berantem terus. Oh enggak terus ya, ada masanya. Tapi kami diproses. Tahun kedua pernikahan saya harus merintis sebuah jemaat di Connecticut. Saya harus meninggalkan gaji yang waktu itu cukup baik lah buat saya. Habis itu gaji yang baik yang saya tinggalkan, tiba-tiba saya mendapat sepertiganya aja. Saya mesti bayar kontrakan, bayar rumah, saya punya mobil, tapi setiap kerja mau ngisi bensin gak ada uang. Saya gak kenal siapa-siapa di Connecticut. Karena saya menjadi hamba Tuhan di GPDI, kalau diutus itu gak ada jemaat dimulai dari keluarga kami. Saya harus jalan pergi sekitar 8,5 mile, pulang 8,5 mile. Kalau panas oke. Tapi kalau di sana saya masuk kerja jam 7, berarti saya jalan jam 5 karena sekitar 2 jam tuh 8 mile. Itu naik turun jalanannya. Dinginnya, wah ampun. Tahu kan kalau ampun tuh biasa, tapi kalau wah ampun, itu kuping tuh bisa pecah, berdarah, hidung berdarah. Saya ngelakuin hampir 6 bulan, saya jalan pergi untuk apa? Nabung supaya saya punya uang. Hari Minggu saya bisa isi bensin untuk pelayanan. Jarak pelayanannya rumah saya di Beaumont, pelayanannya itu di LA. 3 jemaatnya cuma 1 keluarga, 2 keluarga. Ini bagian dalam membangun sebuah bahtera yang saya lewatin. Dan saya bersyukur saya bisa melewatinya bukan karena saya hebat. Tapi karena anugerah Tuhan yang tidak pernah habis. Kalau saya gak melewati masa itu, saya mungkin gak bisa kesaksian hari ini. Bahwa semua yang saya alami itu membuat saya kuat.
Masalah yang saya hadapi justru membuat saya tangguh. Dari semenjak pelayanan, mama saya masuk dalam pelayanan memberikan rumah dibuka. Mama saya dibilang tante girang. Kenapa? Karena banyak hamba Tuhan tinggal di rumah. Kalau saudara melayani Tuhan, ngomongin orang, tiba-tiba saudara sakit hati. Ya saudara salah tempat. Kalau kita melayani dan kita diomongin orang, itu baru. Kalau kita memberi yang terbaik tapi nggak dianggap, biasa aja. Kita ini melayani. Gaya hidup kita bukan hanya sekedar untuk dihargai manusia. Tapi hidup kita harus dihargai dari tempat yang maha tinggi yang tidak terlihat. Wow, ketekunan proses yang panjang. Saudara punya gak kerelaan hati untuk diproses sampai kapan? Sampai saya dipanggil Tuhan. Saya mau tetap setia berjalan di dalam jalannya Tuhan. Karena iman, Ibrani 11 ayat 7, Nuh membangun sebuah bahtera. Hari ini kalau bukan iman dalam hidup saya sudah meninggalkan tempat ini. Ya, saya juga manusia yang punya daging. Oh Tuhan, setiap hari yang saya bangun cuman mikirin firman Tuhan. Apa Tuhan yang harus saya bagikan? Saya gak tahu, mungkin saudara pun saya bagikan saat teduh juga gak baca. Tapi saya perlu waktu 1 jam, 1,5 jam untuk bikin saat teduh itu. Dan saya melakukannya, saya tahu saya sedang membangun diri saya. Saya memperluas kapasitas hidup saya. Bukan untuk sekedar dapat pujian dari manusia. Saya bangun jam 2, 3, kadang-kadang mata saya sudah berat sambil nyetir mobil. Saya dengar firman, saya dengar lagu. Tuhan apa Tuhan, apa Tuhan, apa Tuhan. Saya juga gak tahu, saya harus connect sama pemilik dari House of Worship ini. Ini pemiliknya bukan Pastor Andre, bukan saya, bukan advisor, bukan siapapun. Di sini gak ada. Yang menjadi pemilik House of Worship Fellowship adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Dan saya tidak pernah mimpi apa yang saya bangun, saya wariskan buat anak saya. Siapapun Tuhan yang Tuhan tempatkan yang paling tepat. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara punya gak mentality itu? Ini bukan soal berapa persembahan yang kita berikan, berapa banyak uang yang kita keluarkan. Tapi ini bicara soal hati. Penyerahan total, dibakar habis. Murni. Menghadapi cuman ditegur. Apalagi? Aduh, yang kayak gitu-gitu bilang, udah lewat. Amin? Udah lewat. Dunia ini butuh orang tangguh. Dunia ini butuh murid Kristus yang berdiri dengan harga mati. Kebenaran menjadi pilihanku. Nah itu mantap. Kita semua belajar. Gak ada yang perfect di sini. Persembahan hidup bukan tentang momen sesaat. Slide yang kedua, yang ketiga. Haleluya. Bukan sebelumnya, yang ini yang nomor 2. Persembahan hidup bukan tentang momen sesaat. Tapi ulangi, kesetiaan yang berulang-ulang. Saudara yang ikut doa pagi, saya bahas tentang hupomone. Satu kata bahasa Yunani yang Tuhan bilang tentang bertekun. Arti kata bertekun itu bukan menghadapi satu masalah terus selesai, enggak. Saudara sudah siap untuk menghadapi masalah selanjutnya. Siap untuk menghadapi masalah selanjutnya. Dari masalah masuk kepada masalah sampai masalah bukanlah masalah karena kita adalah problem solver dari masalah itu sendiri. Apakah hari ini kita khawatir tentang masalah yang akan kita hadapi? Jangan khawatir lagi. Milikilah daya tahan yang kuat. Sekali lagi sama-sama bilang kiri kanan. Daya tahan yang kuat. Saudara menjadi daya tahan yang kuat itu latihannya setiap hari. Apa yang Tuhan katakan? Sangkal diri, pikul salib.
Every day. Every day. Kalau saudara ada di sini yang lagi nyetir mobil nangis, Lord. Itu bagus. Karena hati yang hancur kadang-kadang membawa kita justru makin dekat sama Tuhan. Persembahan hidup bukan tentang momen sesaat, tetapi kesetiaan berulang. Yang ketiga, yang terakhir, saya nggak akan lama-lama. Living sacrifice mendatangkan perlindungan dan kemenangan. Prosesnya panjang, 120 tahun Nuh harus membangun. Tapi semua yang Nuh lakukan gak ada yang sia-sia. Tepat pada waktunya. Kejadian 7 ayat 1. Saudara perlu tahu ya, bahwa sebelum kejadian 7 ini, bumi kita tidak pernah ada hujan. Jadi orang gak tahu itu apa artinya hujan. Tapi kejadian 7, bukan hanya hujan yang dicurahkan dari langit, tetapi semua mata air dibuka sama Tuhan. 40 hari, 40 malam. Semua janjinya. Selama ini Nuh dikatain, Nuh bangun apa Nuh? Apa itu? Bangun kapal, bukan di tepi laut, di atas bukit. Nuh, kamu dan sisi keluargamu gila. Saya rela dikatakan gila. Dan saya rela ditinggalkan siapapun di tempat ini karena kebenaran. Daripada saya harus masuk kepada kebohongan. Mau gak kita belajar memiliki mental yang benar ke dalam kekristenan kita? Bukan hanya sekedar datang hari Minggu, ritual sama Tuhan. Tapi gak pernah mengalami Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang cuman bisa ngomongin firman, ngomongin tentang mujizat, tapi gak pernah ngalamin mujizat. Wah, itu Kristen kampungan. Bilang sama mereka, Kristen kampungan. Tapi hari ini justru dalam penderitaan, justru di dalam satu proses, kita mengalami penghancuran daging dalam hidup kita. Tapi kita memperoleh kemuliaan yang Tuhan berikan. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ada gak kerinduan hati kita, House of Worship Fellowship? Tuhan, aku mau engkau mendapati aku benar di tengah angkatan yang bengkok, di zaman yang parah ini. Di mana zaman sekarang orang gak peduli tentang kebenaran. Yang dia peduli adalah untungnya buat saya apa. Upsah. Apa itu singkatannya? Untungnya buat saya apa? Salib tidak pernah mencari keuntungan. Salib berkorban. Dan salib saya harus kasih tahu adalah tanda sebuah kebodohan bagi orang yang tidak mengerti. Tapi salib adalah sebuah lambang kemenangan bagi kita yang hidup dan percaya kepadanya. Bahtera yang Nuh bangun dengan ketaatan menjadi tempat keselamatan. Bukan hanya baginya, tapi berbagi generasi selanjutnya. Yang pertama, boleh gak saya mengajak setiap kita menyadari bahwa kita sedang membangun House of Worship Fellowship ini. Apa yang kita bangun? Kita bukan membangun gedung gereja yang megah. Tapi kita mau membangun pribadi-pribadi yang kuat, yang hidup di dalam firman-Nya. Katakan amin. Oh, belum klik ya. House of Worship bukan membangun gedung gereja yang mewah. House of Worship bukan membangun sebuah alat musik, tim musik yang canggih, enggak. Tapi saudara dan saya, yuk kita sehati sepikir, kita membangun yang pertama, menjadi fondasi kita adalah membangun hidup kita menjadi hidup yang dipersembahkan, yang kudus dan yang berkenan, menjadi ibadah kita yang sejati.
Oleh sebab itu tema tahunan kita dan menjadi tema sepanjang hidup kita. Rise to Christ likeness. Bangkit untuk menjadi serupa seperti Tuhan kita Yesus. Dimulai dari pribadi yang kuat akan melahirkan keluarga-keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Keluarga-keluarga yang kuat akan melahirkan komunitas yang kuat di dalam Tuhan. Komunitas yang kuat akan melahirkan kota yang kuat, bangsa-bangsa yang kuat. Saya mungkin gak bisa, karena waktu gak bisa panjang lagi. Tapi saya ingin mulai hari ini, jangan tunda-tunda untuk melakukan perintah Tuhan. Total obedience, ketaatan mutlak kepada Tuhan. Dan jangan ragukan kasih-Nya yang besar dalam hidup setiap kita. Alami Tuhan day by day. Tunggu waktu Tuhan sampai bilang begini. Siapa di sini? Saya mau sebut nama siapa nih? Oh, Andre masuk ke dalam bahtera itu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapan. Hei, sebenarnya inilah kesuksesan sejati. Bukan engkau punya rumah 10, no. Bukan engkau punya mobil yang atau apapun aja sebutkan, bukan. Tapi kesuksesan sejati ketika kita kembali dan Tuhan berkata, engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ambil waktu tenang. Boleh saya minta Jeremy nyanyi satu lagu? Tetap puji. Bantu Pastor Eki nyanyi Ku Tetap Cinta. Itu lagu enak banget. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saya mau undang istri saya maju ke depan, nyanyi bareng, kita gandengan tangan. Suami istri di tempat ini gandeng tangan. Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ambil waktu ini menjadi waktu yang berharga dalam hidup. Datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Sekali lagi dari awal katakan. Ku tetap cinta, Apapun terjadi, ku tetap cinta. Walau taufan datang menerpa, ku tetap cinta. katakan ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang
balas dari apa yang ku miliki. Ini yang bisa kita lakukan. Ku persembahkan Selain mempersembahkan seluruh hidup kita seluruh kepada hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. tanpa musik, tanpa musik. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, Takkan mungkin ku balas. takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Yuk hari ini persembahkan seluruh hidupmu. Ku persembahkan seluruh hidupku, Tuhan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta Tuhan, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Thank you, Jesus. Bapak Ibu, percayalah, kita memang jauh dari kesempurnaan. Tapi yang Tuhan mau, kita setia sampai akhir hidup kita. Tetap berjalan, tetap setia di dalam proses yang Tuhan berikan. Saya akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Boleh nggak suami istri yang ada pegangan tangan semua? Saya mau tantang suami-suami bilang gini sama istri. Kita tetap setia sampai Tuhan memanggil kita. Belum semuanya. Nih saya mau tutup sebelum saya doa. Boleh nggak suami sun kening istrinya bilang tetap setia. Tetap setia. Harga dari sebuah kesetiaan itu mahal. Dan yang saya akan tutup, melayani Tuhan, sekali lagi semua jemaat Tuhan, melayani Tuhan itu bukan dengan perasaan, tapi melayanilah Tuhan kita dengan kebenaran, bukan perasaan, kebenaran. Nama Tuhan ditinggikan. Bolehkah kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita?
mari kedalaman. Aku berdoa biarlah firman-Mu menjadi benih yang subur dan bertumbuh, menghasilkan buah, menyenangkan hati. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday and happy Thanksgiving once again for all of us. Mungkin ada Bapak Ibu yang hari Kamis kemarin tidak merayakan di sini, mungkin karena merayakannya bersama-sama dengan keluarga ya. But if we miss you guys, we want to say happy Thanksgiving once again. Dan we are so grateful, we're so blessed to be part of your life, to be part of your family, and especially for you guys to be part of House of Worship Fellowship. Berikut pengumuman untuk minggu ini dan sepanjang bulan Desember ya. Untuk menara doa akan berjalan seperti biasa di bulan Desember karena kita semua percaya ya. Doa adalah nafas kehidupan bagi kita umat percaya. Jadi kalau kita off-kan menara doa nanti gerejanya harus tahan napas dulu dalam sebulan gitu ya. Kan gak mungkin. Jadi tetap menara doa berjalan selama setiap Selasa dan Kamis jam 5 pagi. Lewat Zoom ya. Ayo Bapak Ibu, ini bulan terakhir di tahun 2025, kita sama-sama finish it strong. We invite you all to join us di Menara Doa setiap Selasa dan Kamis. Untuk commit community in truth, our cell group ya, komsel kita yang biasanya kita adakan per daerah. Untuk bulan Desember ini kita off-kan dulu, tetapi sebagai gantinya setiap hari Rabu kita akan ada commit Zoom ya. Jadi ini bisa terbuka buat semuanya, tidak dibatasi oleh daerah Loma Linda atau BBC, tapi terbuka untuk semuanya. Setiap hari Rabu malam jam 7 kita ada commit Zoom. Dan yang paling pentingnya save the date. Boleh semua sama-sama tepuk tangan nih, save the date. Hari ini sudah tanggal 30 November, berarti kita hanya ada 14 hari lagi sampai kita punya Christmas service and celebration yang akan dirayakan di tanggal 14 hari Minggu jam 10 pagi di tempat ini ya. Acara ini terbuka untuk siapa saja, feel free to invite friends and family, and this is the time where we can share the gift of Christmas itself, hadiah Natal yaitu Juru Selamat kita Yesus Kristus ya. Nanti setelah ibadah saya akan mengirimkan flyernya lagi di grup, so feel free to post it in your social media atau invite your friends and family. Dan sebelum kita menutup ibadah kita untuk persembahan,
Seperti biasa di House of Worship, kita bisa ada 2 cara untuk offering and tithe. Bisa melalui Zelle ke houseofworshipfellowship@gmail.com atau juga melalui kantong persembahan yang akan dijalankan. Saya akan mengundang Asher untuk maju ke depan. Firman Tuhan berkata dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, maka lumbung-lumbungmu dan akan diisi penuh sampai melimpah. Jemaat Tuhan, mari kita memberi dengan hati yang penuh syukur. Kita tidak memberi karena terpaksa, tetapi karena kita mengakui bahwa semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Persembahan akan dijalankan dan nanti Pastor Reki akan menutup kita di dalam doa. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Mari kita semua bangkit berdiri. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Persembahan yang diberikan, dikuduskan, disucikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semua yang kami berikan boleh dipakai bagi kerajaan Tuhan ditegakkan di muka bumi. Jadikan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Terus proses kami sampai Kau temukan kami menjadi bejana yang indah dan siap masuk di dalam bahtera yang telah Engkau perintahkan untuk kami bangun. Mari jemaat Tuhan kedangkan tangan-Mu. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini, esok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid Tuhan, dan ketahuilah kuasanya menyertai kita semua. Allah Immanuel, Dia tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita semua katakan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.